Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jusaini KMPD. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Siti Nurjanah dengan NIM 201250009. Lalu yang kedua Iqbar Taufikul Hakim dengan NIM 201250010. Lalu yang terakhir Rizky Lillah dengan NIM 201250015. Kami akan mempresentasikan materi dengan tema sosialisasi kurikulum 2013. Pembahasan ini akan membahas tentang yang pertama, yaitu latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Lalu yang kedua, rasional pengembangan kurikulum 2013. Lalu yang ketiga, karakteristik kurikulum 2013. Lalu yang keempat, tujuan kurikulum 2013. Dan yang terakhir, proses pembelajaran kurikulum 2013. Oke, selanjutnya kami akan memaparkan materinya. Mohon disimak dengan baik ya kawan-kawan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang latar perlunya pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensial peserta didik tersebut. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi yang sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi pertama, manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Lalu yang kedua, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Dan yang terakhir, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Seperti yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035, pada saat angkanya mencapai 70%. Tantangan besar ini mengupayakan sumber daya manusia yang melimpah ini agar memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal yaitu terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, perekonomian, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Lalu yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. Yang pertama, pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, pola pembelajaran satu arah menjadi pembelajaran interaktif. Pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring. Pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif mencari. Pola pembelajaran sendiri menjadi belajar kelompok, dan sebagainya. Lalu yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tata kerja guru yang bersifat individual diubah menjadi tata kerja yang bersifat kolaboratif. Yang kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan. Lalu yang ketiga,
penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu pendalaman dan perluasan materi. Penguasaan materi dilakukan dengan cara pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam langkah penguatan materi yaitu dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dengan cara meniadakan materi yang tidak esensial atau tidak relevan bagi peserta didik, mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. 3. Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang selanjutnya, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan kemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang selanjutnya, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompensasi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kompetensi ini kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. 4. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 5. Proses pembelajaran kurikulum 2013. 1. Pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. 2. Pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi dari kelompok 2 telah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.